Saya akan menjelaskan tentang glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa menjadi glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan bagang berikut. Urutan proses yang terjadi pada bagang tersebut adalah glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Kemudian, fruktosa 1,6 bifosfat 6 atom karbon dipecah menjadi 1 molekul gliserdehil 3-fosfat atau PGAL 3 atom karbon dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP 3 atom karbon. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga berbentuk 2 molekul PGAL. Kemudian molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bisfosfogliserat dengan cara mengikat PI fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. Kemudian 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Kemudian 3 fosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Kemudian 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoenol pirufat atau PEP. Kemudian fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. ATP atau disebut adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Berikut ini ringkasan tahap glikolisis. Glukosa tambah 2 ATP, kemudian 2 asam pirufat tambah 2 NADH tambah 2 ATP. Yang berikutnya dekarbosilasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarbosilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil KOA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil KOA, CO2 dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil KOA, 2 molekul CO2 dan 2 molekul NADH. Untuk prosesnya simak bagang berikut. Urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat atau COO-. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Kemudian sisa atom karbon dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Kemudian asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil KOA.
Untuk memudahkan pemahamanmu tentang dekarbosilasis oksidatif, perhatikan ringkasan berikut. 2 asam pirufat tambah 2 koenzim A, kemudian 2 asetil KOA tambah 2 CO2 dan 2 NADH. Yang berikutnya adalah siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Untuk urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Asetil KOA, 2 atom karbon berikatan dengan asam oksaloasetat, 4 atom karbon, membentuk asam sitrat, 6 atom karbon. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam sitrat. Kemudian asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Kemudian asam isositrat, 6 atom karbon, diubah menjadi asam A ketoglutarat, 5 atom karbon. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Selanjutnya, asam A ketoglutarat, 5 atom karbon, diubah menjadi suksinil KOA yang memiliki 4 atom karbon. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Kemudian suksinil KOA yang membentuk diubah menjadi asam suksinat, 4 atom karbon. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Kemudian lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Kemudian asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat, 4 atom karbon. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat, kembali disertai pembentukan NADH. Jika disederhanakan, siklus Krebs bisa dituliskan sebagai berikut. 2 asetil KOA tambah 2 asam oksaloasetat, kemudian 6 NADH tambah 2 FADH2 tambah 2 ATP tambah 4 CO2. Yang terakhir adalah elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam kristal, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlihat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Simak bagang berikut. Adapun penyebaran bagang sebagai berikut. NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena itu, tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Kemudian koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Kemudian sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Kemudian sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat
anorganik membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah pembentukan molekul H2O. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Secara ringkas, pembentukan ATP dan NADH dan FADH2 ditulis sebagai berikut. Oksidasi 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Oksidasi 1 FADH akan menghasilkan 2 ATP. Dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Artinya 10 NADH tambah 50, kemudian 10 NADH tambah 10 H2O tambah 30 ATP. Kemudian 2 FADH2 tambah 02, kemudian 2 FAD plus tambah 2 H2O tambah 4 ATP. Demikian tahapan transport elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan mulai dari glikolisis sampai transport elektron akan dihasilkan seperti tabel berikut. Di sini adalah reaksi dan jumlah. Reaksi glikolisis berjumlah 2 ATP digunakan untuk transport aktif, sedangkan dekarbosilasis oksidatif tidak memiliki ATP. Siklus Krebs memiliki 2 ATP. Transport elektron memiliki 34 ATP. Total keseluruhan 36